Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai perlimpahan nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya mendoakan buat para sahabat semua, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah tambahkan umurnya, semoga Allah berkahkan rezekinya, semoga Allah juga berikan keberkahan, keselamatan dan perlindungan lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya memohon dengan kerendahan hati saya untuk senantiasa mendukung channel kami ini dengan cara mensubscribe dan mengisi di kolom komentar keinginan, cita-cita, doa dan hajat-hajatnya, agar kita semua bisa bareng-bareng mengaminkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mempercepat untuk mengijabah doa, keinginan, cita-cita dan hajat-hajat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui dan jarang kita sadari bahwa kita jarang sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, di antaranya yaitu berbagai macam kenikmatan yang kadang kita lalai untuk mensyukuri. Di video kali ini saya akan mengkisahkan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang patut kita syukuri adalah ketika dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasalnya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan berfirman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Imran ayat 110. Berikut ini sejumlah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama yang masuk surga, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah umat yang terakhir dan yang paling pertama pada hari kiamat. Kami adalah orang yang pertama masuk surga. Yang kedua, Allah memaafkan kita saat lupa. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbesit di dalam hati selama belum diucapkan maupun dilakukan. Kemudian hadis lain beliau bersabda, dimaafkan untuk umatku akibat tersalah, tak sengaja, terlupa dan terpaksa. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, Allah memberi pahala 2 kali lipat. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani seperti seseorang yang mempekerjakan para pekerja
yang dia berkata, siapa yang mau bekerja untukku hingga pertengahan siang dengan upah 1 qirat, maka orang-orang Yahudi melaksanakannya dengan upah 1 qirat per 1 qirat, lalu orang-orang Nasrani mengerjakannya dengan upah 1 qirat per 1 qirat. Kemudian kalian mengerjakan mulai dari salat asar hingga terbenamnya matahari dengan upah 2 qirat per 2 qirat, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah seraya berkata, kami yang lebih banyak amal namun lebih sedikit upah. Lalu orang-orang tersebut berkata, apakah ada yang aku zalimi dari hak kalian? Mereka menjawab, tidak ada. Orang itu berkata, itulah karunia dariku yang aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku disuruh memilih antara setengah umatku akan dimasukkan ke surga dengan diberi syafaat, maka aku memilih syafaat karena sesungguhnya syafaat lebih mencakup dan lebih mencukupi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ia hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja? Tidak akan, tetapi ia diberikan juga terhadap orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang banyak kesalahan. Yang kelima, tidak mendapatkan siksa di hari kiamat. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku ini umat yang disayangi, ia tidak disiksa pada hari kiamat. Siksaannya ada di dunia berupa fitnah, gempa dan pembunuhan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Nah, itu dia beberapa keistimewaan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain keistimewaan yang sudah disebutkan di atas, masih banyak keistimewaan-keistimewaan lain seperti sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat memberi syafaat kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan masuk surga dengan kondisi wajah yang bersinar. Doa kita dijamin akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk bersolawat yang ganjarannya luar biasa hebatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuknya 10 kebaikan dan menghapus 10 keburukan, dan mengatakan 10 derajat dan mengangkat 10 derajat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita sama-sama simak dan sama-sama kita dengarkan beberapa uraian tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita bisa tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekiranya video dari kami cukupkan sekian dulu, kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan kami ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah mengisi di kolom komentar hajat dan doa-doanya. Semoga kita semua bisa terus beristiqomah dalam berbuat baik, dalam beribadah, baik yang wajib atau yang sunnah. Sekian dulu dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.